Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait mata kuliah akuntansi biaya, yaitu bab metode harga pokok pesanan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa setiap manajer dari perusahaan manufaktur itu memiliki kebutuhan informasi terkait berapa jumlah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi produknya. Contohnya misalnya dalam perusahaan mebel, manajernya butuh untuk tahu berapa biaya produksi yang digunakan untuk membuat lemari pesanan pelanggan di perusahaannya. Atau mungkin berapa biaya produksi atau harga pokok produk yang telah dipergunakan untuk memenuhi pesanan pelanggan berupa makan malam untuk 1.000 orang bagi perusahaan catering. Nah, manajer memerlukan informasi tersebut untuk memenuhi tujuan, yaitu diantaranya merumuskan strategi yang harus diambil, membuat keputusan tentang harga jual dan pengendalian biaya, juga untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem penentuan harga pokok. Jadi sesuai yang udah kita bahas sebelumnya, biaya produksi itu merupakan biaya yang diperlukan untuk memproses suatu produk. Maka dalam menentukan berapa harga pokok suatu produk itu sama dengan menentukan atau menghitung berapa biaya yang sudah diserap atau dikonsumsi oleh produk tersebut. Nah, terkait dengan biaya-biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, maka berapa dari biaya tersebut yang ditelusur ke dalam, yang bisa kita telusur ke dalam suatu produk untuk kita menentukan berapa harga pokok yang melekat dalam produk tersebut. Kalau biaya langsung seperti biaya bahan dan biaya tenaga kerja itu merupakan pembebanan langsung karena mudah ditelusur ke produk tertentu. Namun untuk biaya tidak langsung seperti BOP itu memerlukan alokasi karena tidak bisa ditelusur secara langsung ke dalam produk. Nah, untuk itu ada dua jenis metode utama dalam membebankan biaya ke produk, yaitu yang pertama metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing, dan metode penentuan harga pokok proses, di mana dalam bab ini kita akan belajar tentang metode harga pokok pesanan. Sedangkan harga pokok proses akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada metode harga pokok pesanan, yang menjadi objek biaya adalah unit produk individual, batch, atau kelompok produk dalam suatu job. Nah, umumnya manajer menghendaki adanya informasi tentang berapa harga pokok produk untuk setiap jenis produk, batch atau kelompok, atau setiap kelompok pesanan. Nah, ini yang menjadi pembeda antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses, di mana produk dalam harga yang memerlukan metode harga pokok pesanan ini, setiap pesanan atau kelompok atau job tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda dengan pesanan atau kelompok atau job yang lain. Nah, maka produk yang perhitungan harga pokoknya menggunakan metode ini umumnya merupakan produk pesanan. Contohnya misalnya mebel, kemudian catering tadi ya, di mana antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain itu spesifikasinya berbeda. Antara lemari yang dipesan oleh pemesan atau customer A dengan customer B itu berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk metode penentuan harga pokok proses, yang menjadi objek biaya adalah produk yang bersifat massal, di mana tiap unitnya identik atau satu sama lain itu sama. Contohnya misalnya pabrik mie yang dijual secara massal, yang diproduksi secara massal
yang antara satu produk dan produk lain itu sama atau identik. Nah, itu perbedaan antara mengapa satu pabrik itu menggunakan harga pokok pesanan sementara yang lain menggunakan harga pokok proses, tergantung jenis produknya. Selanjutnya, manfaat dari informasi harga pokok produk per pesanan. Dengan mengetahui harga pokok produk setiap pesanan, manajer bisa dipermudah dalam membuat berbagai keputusan, yaitu antara lain yang pertama, menentukan harga jual. Kemudian mempertimbangkan untuk menolak atau menerima suatu pesanan, memantau realisasi biaya, menghitung laba atau rugi setiap pesanan, serta menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dan neraca. Yang pertama kita bahas dulu. Apabila harga pokok tiap produk atau tiap pesanan itu sudah diketahui, maka dalam penentuan harga jual, kekeliruan yang terjadi untuk menentukan harga jual itu bisa kita hindari. Nah, selanjutnya apabila ada pelanggan yang ingin memesan produk dengan harga yang ia inginkan, maka perusahaan bisa untuk memutuskan apakah kita menerima atau menolak pesanan tersebut karena perusahaan sudah mengetahui harga pokok untuk produk jenis. Nah, kalau customer mengajukan harga tertentu, kita bisa ngambil keputusan menerima atau menolaknya. Nah, selanjutnya penerapan metode harga pokok pesanan juga memungkinkan manajer untuk memantau biaya produksi untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Dengan demikian bisa diketahui apakah proses produksi untuk produk tersebut sudah dikerjakan secara efisien atau belum. Nah, kemudian untuk perhitungan laba atau rugi setiap pesanan itu memungkinkan untuk kita lakukan dengan metode harga pokok pesanan ini, yaitu kita buat laporan segmentasi. Nah, selain itu karena harga pokok produk baik yang sudah jadi maupun yang masih dalam proses sudah diketahui, maka laporan keuangan akhir periode bisa lebih mudah untuk disusun. Kemudian untuk pencatatan akuntansi yang diperlukan. Perusahaan yang melakukan proses produksi memiliki beberapa jenis kegiatan atau transaksi, di mana semua transaksi yang terjadi itu harus dicatat dalam proses akuntansi. Jenis-jenis transaksi yang terjadi yaitu yang pertama pembelian bahan baku dan bahan penolong, kemudian retur pembelian bahan baku, retur pembelian bahan penolong, pemakaian bahan baku untuk proses produksi, pemakaian bahan penolong untuk proses produksi, pengembalian bahan baku dari bagian produksi, pengembalian bahan penolong dari bagian produksi. Kemudian terkait dengan tenaga kerja, yaitu perhitungan daftar gaji, pembayaran gaji karyawan, pendistribusian gaji karyawan, pembayaran biaya-biaya yang termasuk BOP, itu terkait BOP ya, terkait BOP. Kemudian perhitungan biaya-biaya yang termasuk BOP, pembebanan BOP. Kemudian apabila produk itu sudah jadi, maka kita lakukan pencatatan produk selesai, penjualan atau penyerahan produk jadi kepada pemesan, kemudian pencatatan produk dalam proses pada akhir periode. Itu untuk transaksi-transaksi yang terjadi. Selanjutnya, buku catatan yang digunakan, kita menggunakan 3 jenis buku, yaitu jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Kemudian untuk buku besar, di mana jumlah dan nama akun yang ada dalam buku besar bisa bervariasi ya, sesuai kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Contohnya misalnya yang digunakan nama akunnya ya, nama akunnya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya,
biaya overhead pabrik dibebankan, selisih biaya overhead pabrik, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik, persediaan barang jadi, persediaan produk dalam proses, dan harga pokok penjualan. Kemudian untuk buku pembantu yang berkaitan dengan pemrosesan produk, yaitu yang pertama kartu persediaan bahan yang memuat tiap jenis bahan. Nah, kartu ini digunakan untuk mencatat penambahan maupun pengurangan persediaan bahan. Nah, ini sudah pernah kita pelajari pada bab biaya bahan baku, yaitu membuat kartu persediaan. Buku pembantu yang kedua yaitu kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Job order cost sheet digunakan untuk mencatat atau menghitung harga pokok produk tiap pesanan. Nah, setiap pesanan itu kita buatkan satu kartu. Nanti bentuk kartunya akan kita pelajari. Kemudian kita pelajari untuk jurnalnya atau pencatatannya. Yang pertama, pencatatan bahan baku dan bahan penolong. Pencatatan saat pembelian bahan, di mana nilai pembelian bahan dicatat di rekening persediaan bahan di sisi debit. Dan di sisi kreditnya adalah hutang dagang atau kas tergantung jenis transaksinya, tunai atau kredit. Kemudian penyerahan bahan baku ke bagian produksi. Pada saat bahan baku itu dipakai untuk proses produksi, maka rekening persediaan bahan yang tadi dicatat pada saat pembelian itu dikreditkan senilai bahan yang dipakai, dan rekening barang dalam proses atau BDP itu didebet. Nah, pada saat bahan baku dipakai untuk proses produksi, maka biaya bahan senilai yang dipakai untuk proses produksi itu berpindah dari rekening persediaan bahan ke rekening barang dalam proses. Jadi nilainya, rupiahnya itu adalah senilai berapa banyak bahan yang dipakai saja. Kemudian apabila ada bahan baku yang tidak jadi dipakai untuk produksi, maka dilakukan pencatatan retur atau pengembalian yang jurnalnya persediaan bahan baku yang tadinya dicatat dalam nomor 2, berapa yang tidak jadi dipakai kita debitkan. Kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Kemudian penyerahan bahan penolong ke bagian produksi. Bahan penolong merupakan biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, pada saat pemakaiannya dicatat di rekening persediaan bahan penolong itu di sisi kredit karena dipakai ya, dan rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit. Jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya bertambah. Kemudian terkait dengan pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama, pengumpulan data biaya tenaga kerja. Pencatatan saat perhitungan gaji dan upah ini mungkin gaji yang sudah dihitung itu tidak langsung dibayarkan ke karyawan atau mungkin langsung dibayarkan juga per kas ya. Maka kalau tidak langsung dibayarkan ke karyawan, kita jurnalkan yaitu gaji dan upah di sisi debit, dan di sisi kreditnya hutang, gaji, dan upah. Tapi kalau langsung dibayarkan gaji dan upah di sisi debit dan di sisi kreditnya kas. Gitu. Tapi untuk perlakuan yang gajinya tidak langsung dibayarkan, maka kita berlanjut ke jurnal nomor 2 pada saat gaji itu dibayarkan ke karyawan. Maka jurnalnya hutang, gaji, dan upah yang tadinya muncul di kredit itu berkurang jadi di debit. Kemudian kasnya berkurang di kredit karena dibayarkan.
Selanjutnya pendistribusian gaji dan upah. Biaya tenaga kerja langsung yang telah dipakai untuk proses produksi berpindah dari rekening gaji dan upah ke rekening barang dalam proses. Maka perpindahan biaya tersebut ditunjukkan dengan pencatatan rekening gaji dan upah di sisi kredit dan rekening barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung di sisi debit. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu termasuk karena dia termasuk dalam bagian BOP atau biaya overhead pabrik. Oleh karena itu pemakaian biaya tersebut dicatat dengan memindahkan biaya tenaga kerja tidak langsung tersebut ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini ya. Jadi ini yang biaya tenaga kerja tidak langsung, ini biaya tenaga kerja langsung. Untuk penggajian selain dari bagian produksi, maka masuk ke biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan sisi kreditnya sama, yaitu gaji dan upah. Kemudian untuk pencatatan biaya overhead pabrik yang terjadi. Ketika timbul BOP, maka dicatat di rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit. Dan di sisi kreditnya adalah apa saja biaya overhead pabrik yang terjadi selain dari biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian pada saat pembebanan BOP ke produk. BOP merupakan biaya tidak langsung yang sulit ditelusur ke produk dan tidak bisa ditelusuri secara akurat. Oleh karena sifat BOP tersebut, maka BOP tidak bisa dibebankan secara langsung. Nah, kita udah pelajari pada bab BOP kemarin, di mana BOP dibebankan ke barang dalam proses dengan menggunakan tarif yang udah ditentukan sebelumnya berdasarkan anggaran. Pembebanan BOP dilakukan dengan mencatat BOP yang dibebankan di dalam rekening biaya overhead pabrik dibebankan di sisi kredit dan memindahkannya ke rekening barang dalam proses BOP di sisi debit. Kemudian perhitungan selisih BOP. Pemindahan ini biasanya dilakukan pada akhir periode. Pemindahan dimaksudkan untuk mencocokkan antara BOP yang dibebankan dengan yang sesungguhnya terjadi. Jika terjadi perbedaan jumlahnya, maka akan dilakukan pencatatan selisih tersebut. Nah, jadi kita pindahkan saldo BOP dibebankan ke BOP sesungguhnya, yaitu BOP dibebankan di debit dan BOP sesungguhnya di kredit. Apabila BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, maka selisih laba karena yang sesungguhnya terjadi itu lebih kecil gitu ya. Jurnalnya BOP sesungguhnya di debit dan selisih BOP di kredit. Kalau BOP dibebankannya lebih kecil dari BOP yang sesungguhnya terjadi, maka terjadi selisih rugi. Jurnalnya selisih BOP-nya di debit, BOP sesungguhnya di kredit, kebalikannya ya. Kemudian pencatatan produk yang telah selesai proses produksi. Ketika produk telah selesai diproses, maka biaya yang terjadi akan berpindah ke persediaan barang jadi. Pemindahan tersebut dilakukan dengan mencatat persediaan barang jadi di debit dan yang mengkreditkan rekening-rekening BDP atau barang dalam proses, yaitu BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Kemudian pencatatan ketika produk itu dijual. Ketika produk dijual, maka biaya yang melekat pada produk tersebut berpindah ke rekening harga pokok penjualan dan mencatat di kredit, yaitu rekening persediaan barang jadi. Nah, ketika produk itu diserahkan ke pemesan, apabila metodenya adalah kredit penjualannya, maka timbul piutang dagang
di debit dan penjualan di kredit. Kalau misalnya penjualannya tunai, maka kas di debit, penjualan kredit. Tapi kalau misalnya penjualannya dengan metode kredit tadi, pada saat pemesan atau pembeli itu membayar, maka jurnalnya kas di debit dan piutang dagang di kredit. Nah, pada akhir periode kita pindahkan pesanan yang belum jadi atau masih dalam proses ke rekening persediaan barang dalam proses. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit dan di kreditnya adalah BDP, BBB, BTP, BDP, BTKL, dan BDP, BOP yang masih dalam proses atau yang belum terjual. Nah, ini contoh dari kartu harga pokok pesanan, di mana untuk memudahkan perhitungan harga pokok tiap pesanan, maka dipergunakan kartu harga pokok pesanan ini. Tiap pesanan dibuatkan satu kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan digunakan untuk apa aja? Yaitu untuk mencatat pemakaian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan yang bersangkutan. Nah, apabila suatu pesanan sudah selesai diproses, maka besarnya harga pokok pesanan tersebut bisa dilihat dalam kartu harga pokok pesanan. Di kartu ini juga dapat digunakan untuk menghitung laba kotor tiap pesanan. Maka dengan demikian, dari kartu harga pokok pesanan ini bisa diperoleh banyak informasi penting yang terkait dengan suatu pesanan. Demikian materi terkait harga pokok pesanan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.